siang semuanya. Siang. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih teman-teman sudah mau datang ke sini. Hari ini kita akan melakukan konseling ya, seperti rencana kita sebelumnya. Oke, ini sudah ada 3 orang cantik-cantik nih dengan saya. Oh my god. Oke, sebelumnya kita udah kenalan ya satu persatu. Tapi secara keseluruhan belum kenal ya kalian satu sama lain, iya kan? Iya. Oke, untuk ada sedikit lebih apa ya, lebih erat lagi, kita kenalan lagi ya di sini satu persatu. Oke, mau mulai dari mana nih? Dari dari Mbak berbaju biru. Oke, nanti kenalannya mulai dari nama, asal, sama hobinya. Oh gitu. Oke. Kali semuanya, kenalkan nama aku Ibu Ermin, Ibu Izini. Aku dari asalnya Tulungagung, terus hobiku itu Kenal Izini. Hobinya masak ya, biasanya masak apa Mbak? aku lebih ke makanan yang manis-manis itu sih. Yang manis-manis kayak kue gitu ya. Kalau yang kayak misal soto gitu, bisa nggak? Bisa tapi ribet ya Bu, jadi bager. Oke. Tapi bisa. Bisa kok. Oke, Ibu juga mau makan soto nih? mau kalau dibuatin. Oh. Teman-teman juga mau nih kayaknya. Mau. Mau. Oke, besok pertemuan depan sotonya ya Mbak. Boleh. Oke, Mbak Izumi asalnya dari Tulungagung ya tadi, hobinya masak. Selanjutnya kita kenalan ke Mbak ini. Halo semuanya, salam kenal. Nama aku Dewi Syahida Putri, asalku dari Pasuruan. Dan hobiku mungkin tidur aja. Kalau lagi waktu luang. Oke, sama saya juga hobinya tidur kok Mbak. Hobinya tidur terus nggak ngapa-ngapain, itu adalah hal yang menyenangkan gitu ya. Di tengah aktivitas yang ini. Iya. Oke, namanya Denisa ya. Kita dulu Mbak Denisa. Halo, saya Denisa. Terima kasih Mbak Denisa. Kita lanjut ke Mbak ya. Halo semuanya, kenalin aku Lydia Tri Apriliani, biasa dipanggil Lydia aja. Asalnya dari Banyuwangi dan hobinya baca. Oh, hobinya baca. Biasanya baca buku apa nih Mbak? Buku yang biasanya kayak motivasi-motivasi gitu sering, terus e-book atau juga kadang kalau misal lagi bosen gitu bacanya Wattpad atau webtoon. Sebenarnya yang dia cerita fantasi, kadang juga belajar. Webtoon ya. Sebenarnya saya juga suka banget nih webtoon. Dulu pernah baca apa ya, yang Navia itu loh. Gak tahu. Kayaknya kita beda genre. Oh iya beda genre. Biasanya baca apa? Biasanya baca apa di webtoon? Romance. Romance juga. Beauty. Iya baca terus suka banget. Tapi panjang banget ya episode-nya, jadi kayak nggak sampai selesai gitu. Oke, Mbak Lydia asalnya dari Banyuwangi. Kesukaannya hobinya tadi baca webtoon. Oke, kita sapa dulu Mbak Lydia. Halo. Iya. Oke, saya perlu kenalan nggak nih? Iya, boleh ya. Oke, kalau gitu giliran saya ya. Perkenalkan, nama saya Kanayati Rahmabelia. Teman-teman bisa manggil Mbak Naya atau ya terserah kalian gimana. Kanaya juga boleh. Nah di sini, oh iya, saya perlu kenalan hobi juga ya. Iya, boleh. Hobi saya apa ya? Baca webtoon tadi juga termasuk hobi, tidur juga termasuk hobi, dengerin musik gitu. Hobinya sama ya, hobinya makan. Iya, kadang juga seneng masak kalau lagi di rumah, kayak perlutan gitu. Biasanya juga ada di Banyuwangi. Ternyata satu kota ya kita. Iya. Mungkin kita nanti bisa main bareng ya. Apa ya, atur aja. Nanti kita atur di luar sesi ini. Oke. Sebelumnya terima kasih semuanya sudah mau berkenalan gitu ya. Oke. Sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya, agar kita nggak tegang-tegang banget, kita perlu warm up. Kita perlu main dulu nih. Oke, jadi di sini
diapain ya? Di Disuruh apa ya? Apa ya yang apa ya, nanti kita anu pikirin. ibu Apa? disuruh nyebutin Pancasila aja. Oke. Iya. Sangat itu. Iya benar. Nah, kita harus menanamkan nasionalisme. Iya. Betul. Nanti disuruh baca ya. Kamu nggak hafal Pancasila? Jadi kita mau cek juga ya hafalan Iya. teman-teman. Iya, betul. Hafalan dulu deh mending. Oke, terima kasih ya Mbak. Ini Iya, iya. bisa kita pakai. Terus bagus nih Mbak Denisa. Oke, mulai ABC 5 dasar. A B C D E F G H I J. Sudah Pak. Jak. Ayo. Ada satu lagi loh. Jambi. Enggak ada ibu. Ada satu lagi. Jumbo. Apa ya? Yang kayak macan. Jerapah. Bohong. Cegar. Untuk hafal Pancasila ya. Oh iya. Ayo, Silakan Mbak. iya. Silakan Mbak. Semuanya lima-limanya. Ya iya. Ayo. Oke, sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima itu keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Yeay. Good banget untuk hafal ya. Oke, kita sekali lagi ya. Waduh, Satu ronde lagi ya. dengan hewan deh bener. Ya udah kalau gitu ganti buah deh gimana? Atau kalau buah Sama-sama susah sih. apa ya? Nama artis tuh. Tambah susah lagi. Mending buah aja. Ya, oke buah ya. Oke. ABC 5 dasar. A B C D E F G H. Harimau. Buah. Buah sayang. Dari kecil. Buah nggak ada. Buah kuldi. Nggak Cool, ada. itu cool ya. Buah nggak ada ibu. Gak ada ya? Nggak ada. Oke, kita ulang lagi, ABC 5 dasar. A B C D E F G H. Apa? ABC 5 dasar. A B C D E F G H I J K. Kelengkeng. Dong. Kunir termasuk gak? Enggak ibu. Kak itu. Oma. Oke, tinggal Mbak Denisha ternyata. Iya, Pancasila. Oke, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga persatuan Indonesia, keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan, dan kelima keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Oke, ternyata hafal. Sudah di spoilerin bu. Iya, makanya aku emang tadi disebutin. Oke, gimana teman-teman? Udah panas sebelum ini? Udah mau bara bu. Oke kalau gitu saya senang kalau kalian udah mulai bersemangat ya hari ini. Oke, sebelumnya teman-teman udah pernah konseling belum? Konseling kelompok? Belum pernah. Banyak? Kalau saya Di sini? sudah pernah sih bu. Oh, sudah pernah. Kalau Mbak Denisha? Pernah juga. Oh, pernah juga. Oke, jadi yang belum itu Mbak Lydia ya, tapi akan saya jelaskan kembali di sini. Jadi nanti konseling kelompok ini karena waktu kita terbatas, jadi nggak sama ketika konseling individu. Jadi karena orangnya banyak juga, jadi hari ini hanya satu orang yang kita bahas ceritanya gitu. Jadi bisa dipahami? Oke. Lalu nanti waktu konseling kita kurang lebih selama 30 menit. Teman-teman pastinya ada rencana lain kan setelah ini? Iya. Kan muda-mudi ini pasti punya aktivitas lain gitu ya. Oke, lalu teman-teman di sini atas rekomendasi atau dengan sukarela ke sini mengikuti konseling kelompok? Kalau saya pribadi sih sukarela sih bu. Sukarela Iya, ya. datang ke sini. Kalau teman-teman yang lain atas rekomendasi atau Saya juga sekarang. sukarela? Nah, sukarela aja. Oke, berarti
atas kemauan sendiri ya ke sini. Oke, saya senang banget kalau atas kemauan sendiri. Terus teman-teman nanti di sini karena walaupun satu orang yang kita bahas, nanti teman-teman bebas untuk menceritakan apapun yang menjadi masalahnya hari ini gitu ya. Entah itu nanti Mbak Izumi atau Mbak Lydia, Mbak Denisha gitu, nanti terbuka aja. Karena di sini nanti kita juga berjanji harus menyimpan rahasia teman kita nanti yang bercerita gitu ya. Bersedia ya? Bersedia. Bikin romes dulu. Gimana ini buku? Gimana belum mat? Berarti awas ya kalau ada yang mau bocorkan. Iya, aman. Kalau bocor sama dari kita. Iya, Iya, benar. suruh baca UD. Makan malam. Bukan Pancasila lagi ya. Oke. Gimana teman-teman? Sudah siap untuk konseling? Sudah. Atau ada yang ingin ditanyakan? Sebenarnya belum Oke. Oke, dalam konseling nanti kalian awalnya akan bercerita satu persatu dulu. Mulai dari Mbak Izumi, Mbak Denisha, terus lalu Mbak Lydia gitu ya. Nanti satu-satu, terus nanti entah kesepakatan atau siapa yang mau bercerita untuk bersedia untuk dibahas hari ini, itu yang akan bercerita lebih detailnya lagi gitu ya. Oke, sudah paham semuanya? Sudah ya. Oke, kalau begitu kita akan cerita satu-satu dulu ya. Siapa yang mau dulu? Siapa yang mau? Oke, dari Mbak Lydia. Oke, langsung aja cerita ya. Jadi saya itu punya sedikit masalah tentang cara gimana saya itu mengatur keuangan setiap harinya. Padahal saya juga udah masuk di semester 4, udah hampir 2 tahun kuliah kan, tapi masih kesulitan dalam manage keuangan saya. Jadi lebih ke manage keuangan ketika kuliah ya? Iya, benar, ketika kuliah kan kalau di rumah itu ya uang kita nggak perlu mikirin buat makan. Misalnya di sini itu kita memanage semuanya dari kebutuhan sehari-hari kita, makan, terus juga ada keinginan yang pengen dituruti kan. Jadi emang mengaturnya itu harus benar-benar benar-benar kita bisa buat akhirnya nggak selalu minta kayak waktunya belum habis 1 bulan tapi udah minta lagi gitu. Oke, jadi lebih ke mengaturnya ya yang kesulitan itu. Teman-teman mungkin juga relate ya karena sama-sama anak rantau gitu ya. Iya, Gimana benar. ngatur itu bisa buat makan, bisa buat beli sabun gitu ya. Kayak oke, terima kasih Mbak Lydia sudah mau bercerita. Kita juga relate juga sama permasalahan Mbak Lydia. Oke, lanjut, mau Mbak Denisha atau Mbak Izumi dulu? gue bisa Mbak Denisha dulu aja. Denisha. Mungkin aku akan cerita yang aku rasain akhir ini karena aku lihat juga udah semester 4 ya, tugas juga semakin banyak dan tentunya lebih banyak tuh tugas kelompok. Dan karena tugas itu kelompok, jadi aku sering merasa kayak menanggung beban anggota kelompok lain gitu. Karena ya sering di beberapa kelompok tuh ada anggota yang tidak kerja. Jadi aku juga sering merasa kayak capek banget kalau nanggung semua tugas dia yang harusnya dia yang itu mengerjakan gitu kan. Jadi saya sering merasa capek, terus bingung, terus kayak stres gitu akhir ini. Oke, jadi tugasnya banyak kelompok, terus Mbak Denisha sering kali akhirnya jadi tulang punggung kelompok gitu ya. Semua beban ditanggungan ke Mbak Denisha. Iya, dan nggak tahu harus kayak mau ngomong ke dia nggak enak, tapi juga terus kelompok gitu. Itu sih susah. Hubungan dengan orang lain tuh emang susah gampang gitu ya. Karena ada rasa sungkan, ada rasa gimana gitu ya. Teman-teman juga mungkin agak relate dengan apa yang diceritakan Mbak Denisha. Iya, bukan agak lagi, itu emang relate banget. Iya. Dinamika kelompoknya Iya, bener. sama ya. Bener, sama sekali. Sama. Oke, terima kasih Mbak Denisha sudah mau bercerita. Oke, selanjutnya tinggal Mbak Izumi. Silakan Mbak. Iya, terima kasih Bu. Ini kalau aku tuh lebih ke pribadi, pengalaman pribadi ya kan. Di semester 4 ini kan aku join ke salah satu organisasi gitu. Nah, dan di organisasinya tuh kayak dapat kayak jadi pengurus gitu loh di salah satu divisinya gitu. Nah, tapi aku merasa itu kayak apa ya, beban kerja yang didapatkan di divisi itu kayak agak seimbang gitu loh
ini kan ya sama kayak Mbak Deni tadi juga kan itu tugas kerjanya itu kan satu divisi ya. Nah, jadi kan kayak harusnya itu ditanggung satu divisi, tapi ini cuma beratnya itu kecil aja gitu loh. Oke. Kan jadi kalau Mbak Deni bisa tadi kelompok, kalau Mbak Izin itu di divisi organisasi gitu ya. Kayak pembagiannya dirasa kurang adil, Mbak Izin terus nih yang kayak gini, Mbak Izin kayak gini, rasanya kesel juga sama teman-temannya. Iya. Oke, cukup relate ya dengan cerita teman-teman ini. Pasti kalau hubungan sama orang itu pasti kayak gitu. Saya juga pernah mengalami ya, kayak pengen ngomong takutnya nanti kita dikira sok pintar atau gimana gitu ya. Oke, terima kasih Mbak Nini mau bercerita. Oke, tadi teman-teman sudah bercerita mulai dari Mbak Lydia, Mbak Indonesia, sampai Ibu. Saya punya lebih dulu, siapa yang hari ini bersedia untuk cerita? Mbak Lydia ya. Oke, Mbak Lydia ini tadi ceritanya sudah mengatur keuangan ketika di perantauan ya, ketika kuliah. Oke, Mbak Lydia sudah apakah bersedia untuk menceritakan lebih detailnya ke kita? Iya, bersedia. Jadi itu gini kan, emang aku selalu tahu ya, selalu mementingkan kayak misal dari dosen juga ilmu-ilmu dari itu juga masuk ke aku. Aku tahu kalau emang mengatur keuangan itu meskipun dari hal-hal kecil seperti kita hari ini habis berapa, itu emang harus kayak kita pikirin banget, kita catat gitu. Tapi kok selama ini aku cuman masukin itu sebagai teori aja gitu, sebagai sebuah pengetahuan aja, nggak aku lakuin bener-bener. Aku tahu pentingnya mengatur keuangan seperti itu, tapi aku nggak yang mau merealisasikan gitu loh. Padahal kan aku juga anak manajemen kan, harusnya bisa lebih mengatur apapun itu, entah waktu, entah pengeluaran, entah apapun itu aku harus bisa memanage karena aku juga dapat ilmunya gitu. Tapi sampai di semester 4 ini aku benar-benar kesulitan buat mengatur keuanganku. Mulai dari dulu sih, dari semester awal-awal semester 4 itu aku merasa kayak pengeluaranku itu banyak banget, tapi aku nggak tahu itu keluar buat apa gitu. Dan aku lihat-lihat emang aku nggak sering check out juga, tapi kok emang cepet habis banget gitu, cepet minta juga. Tapi ternyata setelah aku sadar aku harus catat itu supaya aku juga tahu gitu buat apa ini kok kayak ada tuyulnya gitu ya, tiba-tiba hilang gitu aja. Jadinya aku catat lah, terus ketemu oh ternyata karena satu hari itu pengeluaranku itu sangat besar, nggak bisa save money buat hari esoknya gitu. Jadinya malah kayak hari ini gede banget gitu, terus besoknya pengeluarannya kecil, besoknya lagi gede banget, jadi kayak nggak teratur gitu. Aku rasanya kayak ya udah kecil aja gitu, aku ngeluarin uang ini. Atau terus sama self reward itu kadang aku kan kayak mengatasnamakan self reward buat membahagiakan diriku sendiri supaya aku juga lebih semangat buat kuliah, buat mengerjakan tugas gitu. Tapi ternyata dari sana aku malah mengabaikan apa yang seharusnya jadi prioritas aku gitu. Mau beli buku aku masih minta, padahal kan uang yang seharusnya dikasih itu udah cukup kan buat nemenin di itu, tapi ternyata nggak cukup gitu. Nah jadi emang sekarang itu emang harusnya dicatat gitu. Dan kalau dicatat jadinya kita juga nggak sering minta gitu loh, kayak nggak tahu diri banget, udah mau udah dikasih. Aku kemarin itu baru dikirim ya, jumlahnya maksudnya nggak yang gimana-gimana, cuman kayak lumayan lah buat mencukupi 1 bulanku itu seharusnya. Tapi malah 2 minggu udah habis gitu. Dan aku nggak ngerasa beli apa-apa gitu, aku nggak check out, tapi kenapa udah habis aja gitu. Ternyata emang aku keluar, kayak aku ngaku itu juga mempengaruhi ya. Dan aku pikir kayak aku makan juga biasa aja gitu, nggak yang kayak makan di kafe enggak. Tapi ternyata dari kopi tadi, dari cemilan-cemilan yang aku beli itu juga udah gede banget. Jadinya malah ketimpangan kesenjangan sosial gitu sama makanan yang aku makan biasanya di kos. Di kos biasa sederhana, tapi pas keluar aku beli apa sih? Jadinya malah nggak keatur dan 2 minggu udah habis gitu. Aku kayak ngerasa udah minta lagi nih gitu, udah harus minta lagi. Ya untungnya tetap dikasih, meskipun sekarang itu dengan pertimbangan ya aku harus hari ini harus aku target gitu loh, 1 harinya harus berapa gitu.
Oke, jadi masalahnya itu seperti tadi ya, sulit mengatur keuangan apalagi di semester 4 ini. Kayak banyak banget pengeluaran yang kayak gaib gitu ya. Bener, kayak Belum dicatat. Kayak apa sih? Padahal nggak merasa check out gitu. Tapi kok pengeluarannya banyak. Ternyata setelah dicatat tadi, ternyata ada yang pengeluaran ngafe tadi, self reward yang nggak seimbang per harinya gitu. Oke. Teman-teman apakah pernah merasa seperti ini juga? Atau tadi kayaknya Mbak Denisha waktu ngafe tuh kayak kayaknya banget gitu ya? Terus juga gitu karena kayak apa ya, pengeluaran tuh nggak berat, apa sih nggak banyak gitu ya. Tapi kalau kita keluar terus kayak yang main kopi gitu kan, ya nugas dari nugas itu Oke, gitu. Makanya kayak shock banget kalau tidur begini gitu. Iya, dan nggak tahu kemana duitnya. Oke, tiba-tiba uangnya habis aja gitu, habis keluar gitu. Kalau Mbak Izumi? Iya sama sih Bu, kayak tapi kalau misalnya bagi diri ini kan lebih ke ngafe-ngafe gitu ya. Tapi kalau saya itu tiba-tiba habisnya itu lebih ke jajanan yang di pinggir-pinggir aja gitu. Misal kayak cilok, terus kayak pentol. Iya, ditambah beli makan kan jadi kayak tiba-tiba ya habis. Sulit mengatur keinginan gitu Iya. ya, pas pulang kuliah gitu. Bener, apalagi kok iya bener. Sulit banget. Oke, ternyata teman-teman juga relate tentang pengeluaran ini ya. Oke, tadi kan Mbak Lydia sudah nyatet ya, Iya, sudah sudah. melakukan pencatatan tadi ya. Oke, berarti sudah diketahui nih apa yang menjadi permasalahan atau jadi apa sih yang bocor gitu ya. Oke, jadi yang dipengenin Mbak Lydia itu pengen memanajemennya atau tadi ngurangin ngopi, ngurangin self reward gitu. Aku lebih pengen bisa manajemen uangnya aja sih. Jadi tuh kan aku nanti pas misalnya awal bulan aku dikirim gitu. Terus aku catat lah buat 1 bulan ke depan, 30 hari ke depan aku bagi uangnya sama hari-hari itu. Jadi ketika aku hari ini, misal nih hari ini tuh cuma harus habis setiap harinya sampai 30 hari ke depan itu 1 hari maksimal 30.000 lah katakanlah kayak gitu. Jadi misal nanti aku nggak habis 30.000, misal habisnya 5.000 gitu. Ada apa ya? Kayak aku bisa save money sebesar berapa? 25 gitu. Misal hari ini habis 5.000. Jadi aku bisa save money 25.000. Nah, dari 25.000 ini nanti bisa aku alokasikan buat ngafe, buat self reward gitu sih. Jadi emang harus ada batas maksimal buat belanja setiap harinya. Oke, jadi lebih ke memanajemen uangnya tadi ya. Oke teman-teman, apakah ada pertanyaan untuk Mbak Lydia? Mungkin aku ya di sini Mbak Lydia kan tadi cerita udah sempat ngatur tuh. Mungkin Mbak Lydia bisa share nih ke teman-teman juga. Nyatetnya tuh manual atau bagaimana, atau aplikasi atau gimana? Sekarang tuh aku masih manual ya, karena juga kan kayak bisa dicoret-coret gitu. Soalnya aku juga pemula sebenarnya, meskipun aku udah di manajemen tapi aku masih pemula. Tapi mungkin kedepannya aku bakal pakai aplikasi di HP supaya lebih memungkinkan dan bisa dicatat di mana aja. Kalau misal kita catat dari kertas aja kan kayak ini ya, apa kayak kadang males gitu. Tiba-tiba udah beli apa-apa 1 hari ini udah banyak nih belinya. Terus pas udah sampai di kos udah males nyatet, besok aja ternyata lupa gitu, nggak kecatat gitu. Itu sih, jadi kedepannya aku bakal pakai aplikasi itu supaya lebih memudahkan. Oke, kalau sekarang masih manual gitu ya. Oke, kalau Mbak Izumi apakah ada pertanyaan untuk Mbak Lydia? Belum ada sih. Belum ada. Oke, tadi keinginannya adalah pengen memanajemen uangnya ya. Sudah melakukan pencatatan itu udah baik banget. Sudah melakukan ada usaha ya untuk memanajemen hal itu. Terus Mbak Lydia udah memunculkan solusi dari diri Mbak Lydia sendiri. Lalu dalam pencatatan itu tadi, apakah Mbak Lydia punya kayak kendala gitu? Kendalanya ya ini sih nggak konsisten gitu pasti, karena kadang kan 1 hari ketika kita sibuk di luar seharian kita udah apa ya banyak gitu, misal mau beli ini meskipun harganya itu kayak cuma 2.000 atau 3.000, 5.000, terus kita udah sibuk seharian pas balik kos itu udah nggak kecatet gitu. Terus aku maunya besok deh catetnya, besok lagi
takutnya oh, kemarin beli apa ya, kemarin habis berapa ya gitu, udah lupa. Terus jadi emang kurang ini ya, kurang kayak membantu gitu. Jadinya malah jadi kesulitan tersendiri. Oh, jadi kendalanya adalah nggak konsisten. Ya, terus sudah melakukan pencatatan ini udah berapa lama Mbak? Sebenarnya baru kemarin-kemarin, mungkin minggu kemarin ya. Oh, masih 1 minggu gitu. Ya, Oke, masih 1 minggu ternyata. Gak apa-apa. Kan dari instan ya hasilnya. Setelah makin lama mulainya dari kata terlambat. Walaupun semester 4 sudah mau berakhir gitu ya. Oke, teman-teman dari Mbak Ibu tadi apakah ada tanggapan lagi dari teman-teman? Kalau misalnya sharing itu bisa, boleh nggak Bu? Boleh, Yang kayak pengalaman dulu gitu. Boleh pengalaman Mbak Ibunya tentang gimana saving money gitu ya. Oh iya, tapi ini sih kan sebelumnya tuh kan juga saya kan pernah nyoba ya yang dilakuin sama Mbak Lydia ini juga, tapi itu juga nggak berhasil sih, walaupun itu udah pakai yang aplikasi. Kalau tadi kan Mbak Lydia kan pakai manual ya, nah, tapi itu saya aku pakai aplikasi tapi juga nggak berhasil gitu loh. Padahal kalau misalnya di aplikasi itu kan kayak udah lucu-lucu gitu kan ya, kayak ada yang gambar makanan itu kan. Nah tapi kayak ya sama juga sih, kayak nggak konsisten gitu. Kayak lama-lamaan di awal-awal tuh rajin banget, bener-bener rajin yang kayak dicatetin setiap bulan itu dicatetin, tapi kayak lama-lamaan juga mulai bosen gitu. Jadi masalahnya sama ya, kendalanya sama dalam pencatatan tadi. Masalahnya itu ada di konsistennya. Hari-hari tuh mulai bosan. Di awal-awal itu kayak semangat nih, ingin merubah diri gitu. Tapi ternyata di akhir-akhir, aduh kayaknya bosan deh kalau gini terus. Oke, kalau dari Mbak, Tapi aku ada solusi sih untuk mengatasi itu, karena emang kayak kita bisa pakai ini aja, pakai mobile banking. Jadi di sana itu udah ada langsung pengeluaran sama pemasukan kamu hari ini gitu. Apalagi sekarang kan semua pakai QRIS ya, kayak ada tukang sate aja dia pakai QRIS gitu. Jadi emang menurutku lebih gampang dari sana. Kita bisa tahu pengeluaran kita setiap harinya gitu. Di tanggal itu udah ada di mobile banking tadi pemasukan dan pengeluarannya. Jadi kita nggak perlu catat-catat lagi deh. Tapi kita tetap tahu hari ini tuh keluar berapa gitu. Mungkin itu bisa lebih membantu. pakai mobile banking ya? Kalau boleh tahu mau pakai mobile banking apa? Aku bingung sih. Bingung. Kan teman-teman? Iya sama. Sama. Dia apa ya, di laporan keuangan itu ya kayaknya. Ada pemasukan sama pengeluaran setiap tanggal. Kalau dari pencatatan, dari apa-apa tuh kayaknya udah bagus banget ya kayaknya. Bisa pencatatan misalnya manual, bisa mencatat di aplikasi, dari Brimo juga bisa ya tadi. Tapi memang di manusianya kayaknya gitu ya. Iya. Iya. Kendalanya itu Iya. ada di manusianya, bukan di pencatatannya gitu. Kalau menurut kalian nih harusnya gimana di dalamnya itu? Ini sih kalau misal kita kan udah tahu kalau tujuan kita catat tuh buat apa. Tujuan kita itu ya buat save money, buat lebih manajemen hidup kita juga kan, lebih memudahkan. Jadi kita harus memaksa diri kita untuk ambil gitu solusi yang ada di depan. Teknologi itu ada untuk membantu kita kan, untuk mempermudah kehidupan kita sehari-hari. Tapi kalau kitanya nggak mau ya teknologi itu tetap nggak bakal kepakai gitu. Jadi ya menurutku emang kita yang harus memaksa diri buat akhirnya menggunakan teknologi itu dengan sebaik mungkin gitu sih kalau dari aku. Bagus banget. Bagus banget. Jadi emang kita harus dipaksa untuk menggunakan teknologi itu secara maksimal gitu ya, karena percuma kalau ada teknologinya yang bagus tapi kitanya yang nggak mau pakai atau lebih bosan. Berarti di sini tujuan Mbak Lydia itu pengen konsisten gitu ya. Iya benar. Konsisten. Kalau dari teman-teman apakah pernah atau punya tips nih biar konsisten dalamnya apa? Kalau dari aku sendiri ya, lebih tuh aku belum pernah sih untuk mencatat detail atau pengeluaranku gitu. Kecuali emang kalau lagi ya kena omel gitu, aku baru kayak evaluasi apa aja pengeluaranku sebulan ini. Baru aku kayak cari-cari kayak gitu gitu baru aku tulisin gitu ya. Tapi kalau secara kayak kemauan
mbak itu dan mbak ini, tapi ya ada kemauan lah untuk apa gitu karena banyak juga pengeluaran juga kacau banget buat kita. Oke, Mbak Denisa melakukan pencatatannya waktu kena omel. Iya itu Tunggu kena omel gitu ya. Iya. Oke. Jadi teman-teman, uang yang kita pegang itu kita harus tahu itu adalah tanggung jawab kita sendiri. Yang mengeluarkan juga kita sendiri gitu, yang melakukan pencatatan juga kita sendiri. Kita harus tahu bahwa ini semuanya itu tergantung diri kita gitu. Semua yang kita lakukan itu tanggung jawab diri kita sendiri. Berarti Mbak Lydia udah punya motivasi konsistennya belum? Ini sih karena aku ambil dari pengalaman sebelumnya, yaitu aku udah mengalami hari dimana aku kayak takut banget nih minta orang tua hampir 2 minggu loh gitu. Jadi aku merasa kayak ya perlu banget buat akhirnya mencatat biar aku nggak beban banget gitu lah. Jadi seorang anak yang udah mau kuliah di sini nggak suruh kerja juga, tapi kok malah harus kita sebenarnya nggak yang marahin, cuman ya bisa berdiri aja sih gitu. Itu jadi motivasi banget buat aku biar nggak jadi Ya, jadi motivasinya terus mengingat tujuannya di sini gitu. Terus orang tua di rumah gitu ya. Kalau dari teman-teman, apakah ada tips lain atau ada evaluasi dari motivasinya Mbak Lydia tadi? Apa ya, mungkin kalau misalnya motivasi bagi mungkin bisa kayak nyiptain buat sebuah goals gitu. Jadi kayak di ke depan di kemudian hari itu Mbak Lydia itu mau dapetin apa, mau dari keuangannya Mbak Lydia misalnya kayak di apa ya, kayak setelah lulus aku pengen punya uang sebanyak berapa gitu ya. Jadi itu kan bisa menjadi salah satu motivasi juga. Kita tuh kayak ingat-ingat kayak aku harus saving aku harus kayak konsisten buat nyatet pengeluarannya itu, buat tahu berapa aku mengeluarkan uangnya gitu. boleh juga itu kan. Jadi kan kita bisa apa ya, nggak cuma saat ini aja gitu ya, tapi kita bisa lihat ke masa depan nanti. Kalau kita save money sekarang kan bisa buat nantinya juga konsistensi kita dari sekarang itu menciptakan kita yang di kemudian hari gitu ya, kebiasaan tadi. Jadi harus punya goals apa yang mau dicapai ke depannya biar semangat juga gitu ya, motivasinya biar tinggi. Kalau dari Mbak Denisa, evaluasi dari ini gimana? Kalau dari yang disampaikan dari Mbak Izzy dan Mbak Lydia tadi itu sangat menginspirasi aku sendiri ya buat mulai mencatat itu. Dan juga mungkin kalau dari aku sendiri kemauan itu sih, kurang banget kemauan dan rasa apa ya, itu rasa tenang kayak masih ada di dalamku gitu loh. Jadi kayak rasa itu tuh membunuh diriku sendiri gitu loh. Jadi kalau kan udah tinggal gitu deh duitnya, nah padahal kayak kemarin masih ada duit, itu membunuh sih. Makanya kayak butuh motivasi dari Mbak tadi, dan goals itu butuh banget buat aku biar oh iya aku bisa gitu, biar enggak terlena gitu ya. Oke, bagus banget. Akhirnya senang juga kalau Mbak Denisa malah termotivasi, punya pandangan gitu ya, ingin melakukan pencatatan dan juga punya goals yang jelas gitu ke depannya. Biar saving money-nya tuh jelas ini buat apa gitu. Jadi semangat gitu ya. Dari Mbak ini gimana? Menanggapi tadi? Iya sih, emang aku kan selama ini cuma berpaku sama yang kemarin kan, kayak pengalaman kemarin aja yang jadi motivasi aku. Tapi sekarang aku jadi mikir, iya emang kita juga harus lihat ke depan. Kita juga nggak tahu bakal hidup di masa depan itu atau enggak. Cuman kita harus membiasakan diri untuk akhirnya kan bisa manage keuangan tadi. Karena kan kita juga berpikiran kalau misal nanti kita akan berumah tangga gitu, itu suatu hal yang nggak cuma kayak sekarang kan. Sekarang sederhana ya, kita dikasih, kita mengeluarkan uang. Nanti kita pemasukannya masih dikasih, tapi nanti ketika kita udah menghasilkan uang sendiri gitu, apalagi tambah susah kan mengaturnya. Kayak kemauan self rewardnya juga besar banget karena itu hasil keringat kita gitu. Jadi emang harus ada goals, tujuan buat akhirnya nanti kita itu tetap bisa konsisten buat saving money. Oke. Jadi motivasinya nggak cuma
melihat ke belakang tadi ya gimana tiba-tiba uangnya udah habis ya, tapi juga punya pandangan kalau punya motivasi baru kalau ini tuh juga berguna untuk kedepannya gitu. Memang apa yang kita lakukan di hari ini itu pasti ada efeknya untuk masa depan kita. Habits atau kebiasaan kecil yang kita biasakan itu pasti habit yang positif ya tentunya, akhirnya akan menjadi hal yang positif juga di kedepannya. Saya senang teman-teman bisa belajar di sini, mulai dari Mbak Denisha, Mbak Lydia, dan Mbak Ismi juga bisa belajar bersama-sama untuk gimana caranya memotivasi diri sendiri untuk melakukan kegiatan secara konsisten dan itu tadi motivasi untuk saving money, mulai dari tadi mengingat-ingat masa lalu ketika uangnya udah habis dan mengingat masa depan gitu. Oke teman-teman, gimana nih perasaannya Mbak Lydia sendiri? Seneng banget sih, karena kan awalnya aku pikir kayak cuma aku gitu yang boros di dunia ini gitu, tapi ternyata kalian juga sama aja gitu. Kita temenin. Tapi jangan gitu ya, karena itu kan hal-hal yang jelek. Terus Iya. karena dengan adanya konseling ini kita bisa saling bantu gitu buat akhirnya menemukan solusi apa sih yang seharusnya kita jadiin motivasi buat kita terus konsisten gitu. Jadi aku nggak merasa sendirian, dan juga aku punya motivasi yang ternyata kita semua setuju gitu, dan semoga nanti motivasi ini bisa menjadi menjadi benar-benar tujuan kita untuk akhirnya merealisasikannya ke dunia nyata, ke real life gitu. Senang sekali kalau Mbak Lydia merasa terbantu dan merasa nggak sendirian lagi ya, akhirnya yang punya permasalahan ini ternyata anak-anak rantau yang lainnya ternyata juga punya masalah yang sama gitu. Oke. Tadi kita udah bertukar cerita gitu ya. Kedepannya Mbak Lydia sendiri mau bagaimana nih rencananya atau rencana yang akan dilakukan setelah ini? Seperti yang udah saya katakan tadi ya, mau pakai aplikasi Gojek aja supaya lebih memudahkan ketika saya mendapatkan kayak maksudnya mengeluarkan uang gitu, saya akan langsung catat di sana, terus bakal saya rekap setiap akhir bulan kira-kira apa ada uang yang tersisa atau enggak, terus berusaha buat saving money juga buat kedepannya, maksudnya nggak cuma buat bulan depan tapi mungkin buat tahun-tahun ke depan, semoga bisa gitu. Jadi kita lebih banyak peluang gitu untuk saving money dalam jangka waktu yang nggak sebentar gitu. Buat masa depan juga mungkin bisa buat wisuda ya, saving money buat wisuda kan itu banyak banget ya biayanya. Iya, jadi mungkin bisa saving money sampai wisuda juga kalau bisa. Jadi emang ada peluang yang bisa dari pencatatan keuangan saya tadi. Iya sih. Berarti ini untuk goals kedepannya itu untuk wisuda ya Mbak? Semoga bisa membantu dan cukup gitu aja sih. Iya kita berdoa aja ya. Dan berdoa agar Mbak Lydia ini bisa akhirnya konsisten dan juga bisa saving money untuk wisuda gitu. Dari perencanaan Mbak Lydia ini tadi melakukan pencatatan di HP di setiap hari ya melakukannya, dan akhirnya nanti di akhir bulan akan melakukan rekap, dan rencananya juga ingin saving money untuk masa depannya, kalau bisa goalsnya itu untuk wisuda gitu ya, karena wisuda udah Masih 2 tahun lagi. masih 2 tahun lagi ya. Tapi kan Kita masih ya. iya gak kerasa, jadi kayak perasaan uang saya masih ada gitu, kita semester saya masih ada banyak, maka nggak dikit ya. Iya. Perlu dipikirkan dari sekarang ya, karena kita nggak tahu ke depannya bakal gimana gitu. Oke Mbak Lydia, dari rencana itu tadi kita coba Mbak Lydia konsisten untuk melakukannya ke depannya selama seminggu. Nanti kan kita akan melakukan pertemuan kembali ya. Nanti kita akan melakukan evaluasi progres yang dilakukan oleh Mbak Lydia. Kita akan bersama-sama mengevaluasi kembali ya apa yang menjadi kendala dari Mbak Lydia ke depannya. Gimana? Ya, nggak apa-apa, nanti saya coba satu minggu. Oke, terima kasih Mbak Lydia. Oke teman-teman, apakah
eh, untuk menjalani hari kehidupannya yang mencatat itu kan juga butuh apa namanya motivasi bukan motivasi apa komitmen. iya komitmen itu. Jadi kayak semoga Mbak Lydia di hari kehidupannya bisa menjalankan itu. Tetap semangat ya. Ya, semangat juga semuanya. Semangat ya. Oke, saya sangat senang juga di sini kita saling bantu, saling menyemangati gitu ya. Terima kasih semuanya sudah membantu Mbak Lydia hari ini. Oke. Mbak Lydia, apakah ada yang disampaikan lagi? Iya, karena emang ternyata mencatat keuangan yang sederhana itu ternyata bisa berdampak besar gitu, bisa sampai saving money sampai wisuda gitu. Padahal cuma hal sederhana yang tentunya sering kita abaikan ya, tapi bisa berdampak besar kayak gitu sih dalam kehidupan kita juga. Ketika kita udah nggak punya uang dan malu buat minta orang tua, akhirnya kita kesulitan sendiri kan. Nah itu juga berdampak buruk banget buat kelanjutan kuliah kita juga, jadi nggak semangat karena nggak punya duit ya gitu. Jadi emang penting banget itu sih. Kalau nggak punya duit tuh pusing gitu Iya, ya. benar. Nggak bisa tidur, makan nggak enak gitu ya. Karena nggak punya uang, jadi nggak bisa makan enak. Iya, seadanya. Ya, jadi saving money itu perlu banget buat saat ini dan juga masa depan. Oke, saya senang banget hari ini kita belajar banyak banget, mulai dari saving money dan juga komitmen juga ya, motivasi gitu ya. Terima kasih teman-teman sudah mau kooperatif hari ini. Oke, kita sudah tidak terasa sudah 40 menit di sini. Sama juga ya kayaknya baru sebentar. Iya, nggak terasa ya. Barusan deh tuh. Tapi karena waktu kita yang terbatas, maka bisa kita akhiri ya diskusi hari ini. Oke, sebelum kita akhiri, saya mau tanya ini perasaannya Mbak Izumi setelah tadi cerita-cerita, menanggapi ceritanya Mbak Lydia itu gimana setelah sesi konseling hari ini? Senang sih Bu, ya karena kan ya juga permasalahan yang dialami oleh Mbak Lydia itu kan juga permasalahan yang sebenarnya pernah saya rasakan di belakangan tahun kemarin gitu ya. Jadi kayak setelah melihat dari kasusnya Mbak Lydia, terus kayak saran-saran dari teman-teman yang lainnya itu kayak bisa menjadi insight baru gitu. Jadi punya pandangan baru, punya wawasan baru gitu ya mengenai motivasi ya, saving money lagi. Itu Mbak akhirnya bisa mengambil hal positif lah dari kegiatan kita hari ini. Kalau dari Mbak Denisha? Kalau dari aku sendiri, dari cerita Mbak Dia terutama tadi, kemudian juga dari Mbak Izumi juga, itu menunjukkan motivasi sih buat aku sendiri buat melakukan pencatatan lah. Karena juga saat ini juga merasakan bagaimana pengeluaran yang gak lagi. Apalagi UAS ya, Iya. kadang ada project-project gitu. Iya, betul banget. Oke, jadi perlu adanya memanage gitu ya, mengatur keuangan karena banyak hal-hal yang nggak terduga yang akhirnya harus keluar gitu uang. Iya. Oke, kalau dari Mbak Lydia? Rasa lega sih sebenarnya, karena selain aku juga bisa cerita ke orang lain yang bisa apa ya, kayak gak membocorkan gitu, gak menghakimi aku juga, kamu bolos kayak gitu. Aku juga dapet ya insight baru seperti yang dikatakan Mbak Izumi tadi. Aku juga dapet motivasi kan dari Mbak Izumi tadi. Terus aku bisa juga meriletkan diriku ini nggak yang harus down banget, karena semua orang ternyata seperti itu, seperti yang dialami Mbak Denisha juga. Jadi emang aku merasa lega, akhirnya aku punya pandangan ke depan aku harus melakukan apa gitu. Juga di challenge juga kan selama 1 minggu nanti aku akan mencoba untuk memaksimalkan di sana. Oke, saya senang banget Mbak. Akhirnya Mbak Lydia itu punya semacam safe place gitu ya untuk bercerita tentang apa yang dialami tanpa menghakimi. Terima kasih Mbak Denisha dan juga Mbak Izumi yang tadi nggak menghakimi atau menyalahkan masalah dari Mbak Lydia. Tadi malah relate ya. Iya, betul. Oke. Ya Mbak Lydia, kita di sini belajar bareng-bareng ya. Kita kan juga manusia, sama-sama punya punya kehidupan yang harus kita bisa belajar dari mana aja gitu. Oke, sebelum saya mengakhiri sesi konseling pada hari ini, izin untuk menyimpulkan apa yang kita lakukan
jadi Mbak Lydia punya masalah mengenai kurang bisa manajemen keuangannya gitu ya. Banyak sekali pengeluaran di semester 4 ini. Jadi kayak pengeluaran itu tidak terduga atau kayak gaib tiba-tiba hilang aja gitu. Jadi udah melakukan pencatatan, ternyata ada yang jomplang dari per hari. Itu bisa disebabkan dari ngopi, dari self reward gitu ya. Nah terus sudah melakukan pencatatan juga, sudah bagus, tapi konsistennya yang belum, dan motivasinya dari teman-teman juga sudah memberikan motivasi mulai dari masa depan tadi ya. Itu sudah bagus, dan Mbak Lydia juga sudah komitmen men-challenge diri sendiri untuk melakukannya selama 1 minggu ini. Oke, saya sangat senang sekali Mbak Lydia mau untuk menantang diri sendiri, bisa apa enggak gitu ya. Senang banget Mbak Lydia bisa mau mencoba gitu. Terima kasih Mbak Lydia mau cerita hari ini. Terima kasih juga buat yang mendengarkan dan memberikan solusi, juga merelate sama kehidupan sendiri, kehidupan diri sendiri. Oke, terima kasih untuk semuanya juga yang di sini sudah mempercayai saya untuk menceritakan keluhannya ya. Oke, pertemuan depan kita akan membahas progresnya dari Mbak Lydia, dan juga kita akan membahas salah satu dari cerita dari Mbak Izumi ataupun Mbak Dinsya. Nanti kita akan pilih ke depannya gimana ya. Untuk harinya kita lakukan pada hari ini juga ya. Gimana? Iya, boleh kosong ya. Oke, di jam ini juga ya. Iya. Oke, kalau gitu kita ketemu minggu depan. See you teman-teman. Oke, sebelum kita mengakhiri, saya mau berterima kasih lagi teman-teman bisa belajar dari manapun dan harus tahu tanggung jawab diri masing-masing gitu ya. Pengeluaran gitu atau uang itu kita bisa mengaturnya, kita bisa memilih apapun yang akan menjadi hidup kita gitu ya. Hidup itu adalah pilihan, kita mau memilih yang mana itu terserah kita gitu ya. Kita punya kebebasan itu, kita punya free will gitu. Ya, teman-teman semangat untuk menjalani hari-hari gitu. Terima kasih, selamat berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Emang sampai sejam? 48